Baik, selamat pagi kelompok 4. Saya serahkan kepada Nada untuk bisa memulai presentasi. Silakan, Nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok 4 akan mempresentasikan tentang komunikasi bisnis lintas budaya. Anggota kelompok 4 yaitu Charles Darwin Deres, kedua saya Nada Firos, ketiga Topan Saputra, keempat Ruli Dwi Oktaviani. Pertama yaitu pengertian komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang atau kelompok atau masyarakat yang menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Lintas budaya. Lintas budaya adalah studi ilmiah tentang perilaku manusia dan proses mental di bawah kondisi budaya yang beragam. Jadi, komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara. Menurut Tian Guang dan Don Trotter, yang dimaksud dengan komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi bisnis di antara konsumen atau antara konsumen yang berbeda budaya dengan pemasar paling tidak pada salah satu aspek dasar budaya, seperti bahasa, agama, norma-norma sosial, nilai-nilai pendidikan, dan gaya hidup. Pengertian lintas budaya adalah dalam hal ini bukanlah semata-mata budaya asing atau internasional, tetapi juga budaya yang tumbuh dan berkembang di berbagai daerah dalam wilayah suatu negara. B. Pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya. Dengan melihat perkembangan atau tren yang ada saat ini, komunikasi bisnis lintas budaya sangat penting. Artinya bagi terjalinnya harmonisasi bisnis di antara mereka dan dengan semakin terbukanya peluang perusahaan multinasional masuk ke wilayah suatu negara dan didorong dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Maka pada saat itulah kebutuhan akan komunikasi bisnis lintas budaya menjadi semakin penting. Artinya 10 pentingnya komunikasi antar budaya dalam bisnis. Berikut merupakan pentingnya komunikasi antar budaya dalam bisnis. 1. Menyatukan perbedaan budaya pada setiap perusahaan. Komunikasi antar budaya memiliki peranan yang penting dalam dunia bisnis. Salah satunya adalah untuk menyatukan perbedaan budaya pada setiap perusahaan. Komunikasi tersebut berfungsi sebagai pengetahuan seseorang dalam sebuah perusahaan untuk menghadapi budaya yang ada pada perusahaan lain. 2. Meningkatkan komunikasi lintas budaya. Suatu perusahaan memiliki banyak karyawan yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Oleh karena itu, komunikasi antar budaya menjadi penting untuk meningkatkan komunikasi antar budaya dalam diri seseorang maupun perusahaan tersebut. 3. Meningkatkan kerjasama dalam tim. Tujuan utama dalam sebuah perusahaan adalah untuk mencapai kesuksesan bersama. Komunikasi antar budaya menjadi solusi untuk memahami masing-masing karakter budaya tersebut demi menciptakan kerjasama yang baik dalam tim dan untuk mewujudkan kesuksesan bersama. 4. Sebagai proses negosiasi. Komunikasi antar budaya menjadi kunci utama untuk berbisnis di luar negeri. Selain itu, komunikasi antar budaya juga dilakukan di dalam dunia domestik sebagai proses negosiasi dengan perusahaan lain yang ingin menjalin kerjasama. 5. Menjalin keharmonisan antar perusahaan. Dunia bisnis tentu berhubungan dengan perusahaan-perusahaan besar termasuk perusahaan domestik dan luar negeri.
Komunikasi antar budaya menjadi alternatif perusahaan untuk menjalin keharmonisan atau hubungan baik dengan perusahaan lain. Perbedaan budaya yang ada dalam sebuah perusahaan harus dipahami dengan baik melalui komunikasi antar budaya, mulai dari peran dan status, nilai-nilai sosial, norma, dan gaya komunikasi. 6. Membuka peluang kerjasama dengan perusahaan asing. Perusahaan di negara ini telah memasuki pemasaran global, di mana perusahaan tidak hanya bekerja sama dengan perusahaan tanah air saja, tetapi sudah menjalin kerjasama dengan perusahaan bonafit yang ada di luar negeri. Fungsi dari komunikasi antar budaya adalah memberikan pemahaman kepada sebuah perusahaan tentang kebudayaan dari perusahaan asing, sehingga perusahaan tersebut dapat membuka peluang kerjasama dengan perusahaan asing lainnya. 7. Untuk mengambil keputusan. Seorang pemimpin memiliki wewenang untuk membuat peraturan-peraturan dalam sebuah perusahaan. Seorang pemimpin wajib mengetahui kebudayaan yang ada dalam perusahaannya karena orang-orang yang berada dalam perusahaan tersebut memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mengetahui karakter seseorang. Komunikasi antar budaya dalam dunia bisnis sangat penting untuk mengetahui karakter seseorang. Misalnya, ketika seseorang bawahan yang ingin bertemu dengan atasan biasanya menggunakan pakaian yang rapi, mimik muka tersenyum, berbicara sopan, dan tata krama lainnya. Hal ini sudah menjadi budaya dalam dunia bisnis. Mencegah etnosentrisme. 9. Etnosentrisme adalah suatu pandangan dari individu tentang individu lain yang beranggapan bahwa kebudayaannya lebih baik dibandingkan dengan kebudayaan individu lain. Orang yang etnosentrisme biasanya tidak memiliki wawasan yang luas akan budaya dan dalam dirinya tidak ada toleransi atau saling menghargai. Komunikasi antar budaya yang berfungsi sebagai pengetahuan ini dapat mencegah timbulnya etnosentrisme dalam diri seorang dalam sebuah perusahaan. Kinerja kerja perusahaan. Kebudayaan yang beragama dalam sebuah perusahaan dinilai kreatif karena setiap sumber daya manusia dapat berinovasi dengan pola pikir yang berbeda-beda. Komunikasi antar budaya menjadi penting untuk kinerja kerja di perusahaan mulai dari tahap produksi, distribusi, dan keuangan. Budaya seperti kejujuran, disiplin, mudah beradaptasi, dan budaya lainnya inilah yang memberikan kesuksesan dalam dunia bisnis. Memahami budaya dan perbedaannya. Pertama yaitu definisi budaya. Menurut Lehman, budaya sebagai kumpulan pengalaman hidup yang ada dalam masyarakat mereka sendiri. Sedangkan menurut Murphy dan Hildebrand, budaya diartikan sebagai tipikal karakteristik perilaku dalam suatu kelompok. Jadi bisa dilakukan bahwa budaya adalah suatu cara hidup dan karakteristik yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kedua yaitu komponen budaya. Menurut Lehman dan Hildebrand, setiap elemen terbangun oleh beberapa komponen utamanya, yaitu nilai-nilai, norma-norma, simbol-simbol, bahasa, dan pengetahuan. Menurut Michel, komponen budaya mencakup antara lain bahasa, kepercayaan atau keyakinan, sopan santun, adat istiadat, seni, pendidikan, dan organisasi. Menurut Tatiana, budaya memiliki beberapa elemen, yaitu pertama budaya material, dan dibedakan menjadi dua, yaitu teknologi dan ekonomi. Teknologi mencapai cakup teknik untuk mengubah atau membentuk material menjadi suatu produk yang dapat digunakan oleh masyarakat. Sedangkan ekonomi secara yang kedua yaitu organisasi sosial. Pendidikan adalah suatu lembaga yang berkaitan dengan cara bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain. Itu dapat hidup secara harmonis.
kepercayaan atau keyakinan yang dianut oleh satu masyarakat akan berpengaruh terhadap sistem nilai yang ada di masyarakat tersebut. Estetika. Nilai-nilai estetika yang dibutuhkan masyarakat dalam berbagai pandangannya perlu dipahami secara benar agar pesan yang disampaikan mencapai sasaran secara bahasa adalah satu cara yang digunakan seseorang dalam mengungkapkan sesuatu melalui simbol-simbol tertentu kepada orang lain. Yang ketiga, ikatan budaya. Menurut Murphy dan Bill Johnson, dalam dunia praktik terdapat tiga tingkatan budaya. Pertama, formal. Budaya pada tingkatan formal merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya yang bersifat formal atau resmi. Dalam dunia pendidikan, tentang bahasa Indonesia adalah salah satu budaya tingkat formal. Yang kedua yaitu formal. Budaya pada tingkatan ini, budaya lebih banyak dirumuskan oleh suatu masyarakat dari generasi ke generasi melalui apa yang didengar, dilihat, dipakai atau digunakan dan dilakukan. Dapat diketahui alasannya mengapa hal itu dilakukan. Yang ketiga yaitu teknik. Pada tingkatan ini, bukti dan aturan-aturan merupakan hal yang penting. Dapat suatu penjelasan yang logis mengapa sesuatu harus dilakukan dan yang lain tidak boleh dilakukan. Yang keempat yaitu mengenal perbedaan budaya dapat dilihat dari nilai-nilai sosial, peran dan status, pengambilan keputusan, konsep waktu, konsep jarak komunikasi, konteks budaya, bahasa tubuh, perilaku sosial, perilaku etis, perbedaan budaya, masyarakat. D. Komunikasi dengan orang berbudaya asing. Mungkin di sini saya akan lebih menjelaskan tentang cara membangun komunikasi dengan orang berbudaya asing. Yang pertama, belajar tentang budaya. Ketika tinggal di negara lain, alangkah baiknya seseorang sedikit banyak mengenal budaya maupun adat istiadat yang berlaku di negara tersebut. Mengenal beberapa kata bahasa asing untuk suatu pergaulan di lingkungan bisnis merupakan langkah baik yang senantiasa perlu dikembangkan. Jadi, belajar tentang budaya asing negara lain juga bisa dijadikan sebagai langkah awal untuk berkomunikasi dengan orang yang berbudaya asing. Dua, mengembangkan keterampilan komunikasi. Mengembangkan keterampilan komunikasi lintas budaya. Mempelajari apa yang dapat dilakukan oleh seseorang tentang budaya tertentu sebenarnya merupakan cara yang baik untuk menentukan bagaimana mengirim dan menerima pesan-pesan lintas budaya secara efektif. 3. Ketiga, negosiasi lintas budaya. Membedakan budaya dalam dua kelompok yaitu budaya permukaan atau kultur seperti makanan, liburan, gaya hidup, dan budaya tinggi atau deep kultur yang terdiri atas sikap nilai-nilai yang menjadi dasar budaya tersebut. Orang yang berasal dari budaya yang berbeda seringkali mempunyai pendekatan negosiasi yang berbeda. Tingkat toleransi untuk suatu ketidaksetujuan pun bervariasi. Seseorang harus dapat menumbuhkan hubungan personal sebagai dasar membangun kepercayaan dalam proses negosiasi. Terakhir. Negosiator dari budaya yang berbeda mungkin menggunakan teknik pemecahan masalah dan metode pengembalian keputusan yang berbeda. Jika mempelajari budaya partner sebelum negosiasi, akan lebih mudah untuk dapat memahami pandangan mereka, menunjukkan sikap yang luas, hormat, sabar, dan sikap bersahabat, bahwa pengaruh yang baik bagi
proses negosiasi yang sedang berjalan, yang pada akhirnya dapat ditemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Oke, baik. Terima kasih kelompok 5 sudah mempresentasikan tugasnya. Ya, sorry, kelompok 4 ya. Kelompok 4 sudah mempresentasikan tugasnya.